Aku telusuri dari sekian banyak dokumen yang dibuat, belum juga kutemukan sebuah petunjuk dari jawaban yang aku cari selama ini. Akan tetapi, sosok hitam berambut putih yang tertulis hampir di setiap dokumen membuatku merasa curiga. Siapa sebenarnya makhluk ini? Dan kenapa dia selalu muncul ketika aku meraga sukma di setiap kasus-kasus yang selama ini aku tuntaskan? Aku telah menggambarkan sketsa wujud rupanya. Kulakukan hanya untuk mengingatnya, dan ketika aku bertemu dengannya lagi, di saat itu juga, takkan kusia-siakan kesempatan itu. Sementara itu, aku mencoba untuk memecahkan misteri alam lain yang sampai saat ini masih menjadi misteri. Sekalipun aku merasa kerap kali keluar masuk ke sana, aku masih penasaran. Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik semua ini? Pukul 23:32. Aku melihat berkas lain dari dokumen kasus-kasus yang tak pernah kutangani. Namun, temanku Roy sering kali mengirimkan kumpulan dokumen yang sampai saat ini belum sempat kuperiksa. Terlihat satu bandel file dalam sebuah kardus. Aku mengambilnya dan memilah satu persatu. Sebuah dokumen berjudul Realitas Ruang Lelap. Dari judulnya sudah cukup membuatku tertarik, dan aku mulai membacanya. Ruh mengisi jasad dan melahirkan jiwa sehingga terciptalah kehidupan. Di sepanjang rentang kehidupan, jasad dan jiwa dapat beristirahat dalam lelap. Akan tetapi, kehidupan tidak berhenti. Dalam lelap itu, terjadi kelahiran kembali. Ruh yang tak pernah beristirahat akan terpanggil ke suatu tempat di mana jasad dilarang untuk singgah ke realitas itu. Realitas yang bahkan kekuatan sang kuasa sekalipun tak bisa berkuasa untuk mengambil kendali. Ruh akan singgah dalam jasad dan jiwa di realitas lain, sehingga dapat menjalani rutinitas berdasarkan norma-norma yang berlaku di alam itu. Apapun yang mereka perbuat di sana akan diberi ganjaran yang setimpal kepada jasad dan jiwa mereka semula. Sepertinya ini sebuah karangan seseorang. Akan tetapi, aku tak bisa menilainya demikian. Banyak sekali hal yang tak masuk akal yang selama ini kutemukan. Hampir semuanya tak ada yang rasional. Kemudian, aku melihat berkas lain dan menemukan sebuah dokumen yang berjudul Leluhur Kami Yang Maha Agung. Sepertinya dokumen ini menceritakan sebuah kepercayaan lain dari kelompok-kelompok yang misterius. Aku membuka file itu dan membacakannya. Kami menantikan kedatanganmu. Kekacauan di muka bumi telah berada di puncak kehancuran. Karena ulah manusia-manusia bodoh yang merasa dirinya pintar. Kembalilah ke tempat di mana engkau pertama kali dihadirkan. Kekuatan yang maha dahsyat tak sanggup menyelesaikan persoalan kami. Hanya engkau yang bisa mengalahkannya. Ajarkan kami, berkati kami dengan pengetahuan yang kau miliki. Dugaanku benar, dokumen ini hanyalah berkas-berkas tulisan dari sekelompok sekte maupun kultus yang misterius. Namun di sini terlihat sebuah simbol yang digambarkan oleh kelompok misterius itu. Gambar ini seperti berbentuk sebuah kunci. Rasanya aku mempunyai minat untuk memecahkannya. Aku melihat berkas lain dengan judul Enigma. Melihat judulnya terasa tak asing. Aku teringat sebuah mitologi Sumeria kuno yang tak lain adalah seorang Dewi Kur, Ratu Dunia Bawah. Namun seperti berbeda. Entahlah, coba ku pastikan terlebih dahulu. Usai kelahiran kembali jagat raya, sesuatu melesat dengan cepat menembus cakrawala. Sesuatu itu menabrak permukaan bumi. Namun tak ada satupun tanah yang berhamburan, seolah lenyap begitu saja, tanpa diketahui oleh siapapun. Kala itu, sesosok makhluk telah menembus dua realitas utama. Ia hidup di sana dan menjalani norma-norma yang tertera. Ia tak sama dengan makhluk yang lainnya. Namun, dirinya mampu beradaptasi dengan energi alam itu. Seiring berjalannya waktu, ia tumbuh dengan kekuatan yang berbeda. Sosoknya dianggap tabu di berbagai realitas. Makhluk ini nampaknya tak begitu jelas, bahkan tak diakui di mana-mana. Tetapi cukup membuatku terhibur. Tapi tunggu dulu. Sebelum kulanjutkan membaca file ini, aku jadi bertanya-tanya. Siapa sebenarnya yang menuliskan dokumen ini? Mungkin aku harus menanyakannya pada Roy. Dari mana ia mendapatkan dokumen ini? Waktu telah menunjukkan pukul 00:04. Rasanya tak pantas jika aku menghubunginya sekarang. Mungkin aku akan menanyakannya esok hari. Kemudian aku kembali membaca lanjutan isi file tadi. Dan makhluk itu hidup berabad-abad lamanya. Kemampuannya melintasi realitas lain berbeda dengan makhluk gaib. Ia makhluk yang memiliki jiwa dan bukan jiwa itu sendiri. Akan tetapi eksistensinya merupakan hal yang sama sekali tidak diharapkan oleh siapapun, bahkan oleh yang maha dahsyat itu sendiri. Telah lama ia mampu berinteraksi dengan manusia,
dan seringkali merubah wujudnya agar bisa diterima dan menipu umat manusia. Namun tak akan pernah ada yang bisa menyadarinya bahwa dirinya sendiri adalah sebuah wujud dari kebohongan itu sendiri. Makhluk itu menulis sebuah kitab. Beberapa manusia yang ia pilih dapat menyimpan kitab itu. Sedikit informasi mengenai kitab tersebut, akan tetapi dapat diduga bahwa isi kitab itu merupakan lanjutan sebuah kisah mengenai realitas lain hingga ajaran dalam kegelapan. Meskipun dokumen ini menarik, tapi aku belum bisa memastikan dari mana asal dan siapa penulis dokumen ini. Roy, seorang jurnalis yang skeptis akan hal ini, belum lama mulai menulis jurnal mistis setelah bertemu denganku. Itu pun aku tahu jika ia tak menganggap hal tersebut benar-benar nyata. Tapi mungkin saja ia yang menulis semua dokumen itu. Tetapi setauku, hanya aku narasumber satu-satunya yang ia punya. Jika benar Roy yang menuliskan semua ini, dari mana sumbernya? Apakah semua ini hanya karangan? Entahlah. Di sisi lain, terawanganku pun punya batas. Aku tak bisa menggunakannya sembarangan, jadi aku hanya bisa menunggu sampai besok untuk menghubunginya. Menurutku hal itu jauh lebih etis. Masih ada setumpuk dokumen lain yang aku rasa mulai berminat untuk membacanya. Namun sepertinya tak akan cukup waktu untuk menghabiskannya malam ini. Bagaimana tidak? Ia hampir sering kutemui di setiap kasus. Dan konyolnya, ia tak pernah menghiraukan apapun yang terjadi. Ia hanya melintas dan mengabaikan segala sesuatu.